Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Rifandi, NIM 20210141037. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis novel Saman. Slide selanjutnya, dalam analisis novel Saman ini, yang pertama yang dibahas adalah struktur dalam novel Saman. Penjelasannya, pendekatan strukturalisme merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan terhadap novel Saman, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai struktur-struktur apa saja yang membangun cerpen tersebut dalam kaitannya membangun dan saling terkait satu dengan lainnya. Struktur-struktur itu meliputi tema, fakta-fakta cerita, penokohan, plot, dan setting, dan sarana-sarana sastra, yaitu sudut pandang, judul, simbolisme, tone, dan gaya bahasa. Untuk selanjutnya adalah fakta-fakta cerita. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh dalam cerita seperti halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan penting sesuai dengan peranan yang ditempati. Nah, untuk penokohan di novel Saman ini, tokoh yang dijelaskan yang pertama yaitu Wisanggeni atau Saman itu sendiri. Tokoh Wisanggeni dihadirkan sebagai pribadi yang konfliktual, sangat terpengaruh dengan pengalaman masa lampaunya untuk membentuk minatnya di masa mendatang. Tokoh Wis dikenal sebagai tokoh yang baik hati, cuek pada wanita, lembut dan jujur. Untuk tokoh berikutnya yaitu Laila Gagarin. Laila digambarkan sebagai tokoh wanita yang sangat gemar memberi berbagai benda atau karya cipta yang dibuatnya sendiri bagi lelaki yang disukai olehnya. Hal tersebut diungkapkan oleh sahabatnya Sang Kuntala ketika Laila jatuh cinta pada tokoh Wisanggeni. Tampak pada ungkapan sahabat Laila guna mendeskripsikan karakteristik Laila ketika menjalin hubungan dengan seorang pria. Cintanya mirip devosi, isinya cuma pujian dan keinginan memberi. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Yasmin Monika. Tokoh Yasmin dapat disebut sebagai tokoh yang mengejutkan. Kenapa bisa mengejutkan? Karena di awal hingga pertengahan cerita, Yasmin diceritakan seperti layaknya wanita karir sukses yang tinggal di kota besar. Namun, keterkejutan terjadi di babak akhir cerita ketika ternyata dirinya telah berhubungan dengan tokoh Saman yang notabene memiliki seorang notabene merupakan seorang pastor yang berpantangan dalam segala bentuk aktivitas seksual. Yasmin dilukiskan sebagai wanita perfect. Tokoh berikutnya yaitu Sihar. Tokoh Sihar merupakan seorang lelaki yang
telah menikah dan bekerja untuk Seismoclates berusia pertengahan 35 tahunan dengan kacamata silinder. Tokoh ini menjalin hubungan terlarang dan diam-diam dengan tokoh Layla. Selanjutnya, Syar mulai sering bertemu dengan Layla, khususnya urusan menjerat Rosano ke pengadilan. Syar merupakan lelaki Batak, insinyur, analis kandungan minyak. Syar digambarkan sebagai lelaki nekat, acuh sekaligus sopan jika dirinya sedang bersama seorang wanita. Hal tersebutlah yang membuat tokoh Layla jatuh hati padanya. Tokoh berikutnya yaitu Sakuntala. Tokoh Sakuntala merupakan tokoh yang banyak bercerita mengenai tokoh lain, khususnya sahabat-sahabatnya yaitu Laila, Yasmin, dan Cok. Sisi penokohan Sakuntala diungkapkan sendiri olehnya. Secara eksplisit, Sakuntala menjelaskan wataknya sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi diungkapkannya. Tokoh ini dikisahkan memiliki permasalahan dengan anggota keluarganya, terutama kepada ayahnya. Kemudian berikutnya ada Upi. Tokoh Upi merupakan tokoh di dalam novel yang tidak waras. Upi merupakan gadis anak transmigrasi Sei-Kumbang. Upi merupakan gadis gila yang oleh keluarganya awalnya dipasung karena merkosa dan menyiksa ternak tetangga. Namun kemudian dipindahkan ke sebuah bilik dan dikunci karena keluarga merasa kasihan melihat Upi tidak bisa bergerak serta menderita. Kemudian tokoh berikutnya adalah Cok. Cok di dalam novel sorot karena kisah perkawanannya dengan Laila, Yasmi, dan Sakuntala. Tapi juga menarik perhatian karena bersama Yasmin terlibat dalam upaya pelarian tokoh Saman demi menghindari kejaran pihak-pihak yang memburu Saman. Kemudian ada tokoh Ibu Wisanggeni. Tokoh Ibu Wis di dalam novel tidak disebutkan siapa nama sebenarnya. Namun sedikit diinformasikan bahwa tokoh Ibu Wis ini merupakan Raden Ayu. Secara umum, karakter dari tokoh ini dapat dijelaskan melalui narasi berikut. Ibunya yang masih Raden Ayu adalah sosok yang tak selalu bisa dijelaskan oleh akal. Ia sering nampak tidak berada di tempat ia ada, atau berada di tempat ia tak ada. Untuk penjelasan berikutnya adalah mengenai plot. Plot novel Saman dapat dikatakan telah dipetakan secara acak, bahkan terkesan tidak karuan. Halaman 1 dibuka dengan setting waktu 28 Mei 1996. Kemudian muncul identifikasi waktu yang terkesan nirmakna, pukul 10 pagi. Namun setelah itu cerita beralih pada setting waktu mundur Februari 1993 dengan konten cerita berbeda tokoh, kasus, dan topik. Bahasan yang ketiga adalah latar. Latar tempat. Latar Prabu Mulih menjadi latar tempat yang cukup dominan di dalam Saman. Tercatat beberapa latar yang merujuk langsung pada Prabu Mulih atau yang berada di dalam Prabu Mulih. Pertama-tama latar yang berada di dalam Prabu Mulih yakni gereja. Gereja merupakan tempat yang pertama kali Wisanggeni tuju setelah dirinya mendapatkan penempatan tugas di Prabu Mulih. Prabu Mulih di dalam novel merupakan kota minyak di tengah Sumatera Selatan yang sunyi. Latar Prabu Mulih menjadi latar tempat yang cukup dominan di dalam Saman. Tercatat beberapa latar yang merujuk langsung pada Prabu Mulih atau yang berada di dalam Prabu Mulih. Pertama-tama, latar yang berada di dalam Prabu Mulih yakni gereja.
Gereja merupakan tempat yang pertama kali Wisanggeni tuju setelah dirinya mendapat penempatan tugas di Prabu Muli. Kemudian latar tempat berikutnya adalah Pulau Mata. Latar Pulau Mata didirikan dalam sebuah bandara kecil yang menjadi tempat tokoh Sihar beserta rekan kerjanya serta Laila dan Tony. Pulau Mata seharusnya memisahkan Laila dan Sihar, namun yang terjadi kisah Laila dan Sihar semakin memanjang. Kemudian ada New York. Latar tempat New York menyinggung beberapa tempat. Salah satu di antaranya adalah Central Park, tempat Laila dan Sihar harusnya bertemu. Central Park hadir sebagai judul sebuah sekuen cerita, tampak pada kutipan berikut. Di taman ini, saya adalah seekor burung, terbang beribu-ribu mil dari sebuah negeri yang tak mengenal musim. Bermigrasi mencari semi, tempat harum rumput bisa tercium. Juga pohon-pohon yang tak pernah kita tahu namanya atau umurnya. Kemudian ada lahat. Dalam memilihkan keadaan dan kesehatan, tokoh Wisanggeni memilih untuk dirawat oleh suster. Latar lahat dihadirkan melalui rumah suster-suster Gurumus. Kemudian ada latar tempat Jakarta. Jakarta merupakan latar yang di dalam novel yang sering dirujuk. Selain itu, dapat juga diamati bahwa Prabu Muli yang notabene merupakan wilayah tepian seringkali muncul bahkan dominan di setiap peristiwa dalam novel. Pembaca diajak berjelajah ke berbagai tempat dan latar melalui rig di atas Laut Cina Selatan pun menjadi pelengkap. B. Latar waktu. Telah diungkapkan secara jelas tidak ada rangkaian waktu yang dikaburkan. Jika dilihat, maka akan ditemukan bahwa latar waktu telah disetting dalam rangkaian yang komplit. Ditemukan setting waktu dari skala yang luas hingga setting waktu yang sedetil yang seluruhnya mewakili sebuah cerita yang akan dapat ditemukan korelasinya melalui pembacaan berulang-ulang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.